Dalam sekejap. Bab 225. Hendrik begitu pintar, mana mungkin tidak mengerti maksud dari ucapan Darlin. Dia tetap menyampingkannya. Tapi Hendrik tidak buru-buru. Kebetulan kehidupan yang Darlin sukai adalah kehidupan yang dia inginkan. Benar-benar adalah wanita yang dia sukai. Bahkan hobinya juga tidak beda jauh. Aku juga suka keliling dunia. Kita bisa pergi bersama-sama, kata Hendrik. Darlin pun merasa canggung. Dia ingin mengubah topik, namun tidak menduga Hendrik akan menuruti ucapannya. Dia hanya berkata, "Kalau kedepannya ada kesempatan, ayo pergi bersama." Hendrik tersenyum dan menganggukkan kepala, membuat Darlin malu dan menundukkan kepalanya. Mobil dengan cepat berhenti di depan pintu rumah sakit. Darlin mengucapkan selamat tinggal pada Hendrik, mengangkat plastik kecilnya dan berjalan ke dalam. Di saat Darlin membalikkan badan, Hendrik pun memanggilnya. "Darlin, tidak peduli bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Besok jam 10 aku datang menjemput kalian." Setelah berkata, mobil pun pergi, meninggalkan Darlin yang tidak tahu harus melakukan apa. Apa maksud Hendrik? Apakah dia masih tidak menyerah? Memikirkan itu, Darlin pun merasa pusing. Hanya bisa mengenyampingkan masalah itu dan berjalan masuk ke rumah sakit. Saat kembali ke ruangan, Derek sudah tidur. Di sisinya berbaring seseorang yang tidak asing. Perlina mendengar suara dan membuka mata. Melihat Darlin sudah kembali, dia pun melihat Derek yang sudah tertidur lelap, pelan-pelan turun dari ranjang, berjalan ke sisi Darlin. Dengan suara pelan bertanya, "Sudah kembali ya? Kenapa begitu malam?" Sedikit tertunda di jalan. Hari ini maaf sudah merepotkanmu. Lina, kalau kamu sudah ngantuk, cepatlah tidur." Sudah begitu malam, masih membiarkan teman baiknya menemaninya. Darlin pun merasa tidak enak. Perlina dengan kesal melambaikan tangan. "Sudahlah, tidak perlu mengatakan ucapan yang begitu sungkan. Temani aku minum secangkir kopi. Derek tidak akan terbangun untuk sementara waktu." Darlin pun melihat ke arah anak kecil yang ada di ranjang. Ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala mengikuti Perlina keluar. Saat keluar dari ruangan, suara Perlina barusan berani kembali seperti semula. "Wanita, kenapa wajahmu terlihat begitu buruk?" Kamar terlalu gelap. Sekarang berjalan di bawah lampu. Wajah pucat teman baiknya pun terlihat semakin jelas. Terutama sepasang matanya yang seperti dicuci dengan air laut. Masih lembab. Kalau bukan menangis karena senang, pasti karena sedih. Jangan-jangan Yos terlalu agresif di ranjang. Wanita ini tidak tahan dan menangis kan? Adakah mungkin angin malam ini terlalu besar? Darlin secara refleks menyentuh wajahnya. Selain merasa dingin, sepertinya tidak ada yang aneh. Kamu sendiri tentu saja tidak bisa melihatnya. Kenapa Yos mencarimu? Kopi yang Perlina katakan adalah kopi kaleng yang dibeli dari mesin koin. Tentu saja di dalam kantongnya tidak ada koin. Orang yang bayar tentu saja Darlin. Seiring dengan pertanyaannya, di laci besi bagian bawah mengeluarkan suara. Kreng. 2 botol kopi berguling keluar. Darlin terkejut dan berkata, "Kenapa kamu tahu Yos mencariku?" Setelah berkata, dia barusan menyadari kalau dirinya sudah mengakuinya sendiri. Perlina menatap Darlin dengan tatapan melihat orang bodoh. Memberikan sebotol kopi di tangannya pada Darlin. "Apa yang sulit ditebak? Bukankah sudah tertulis jelas di wajahmu? Apa yang diinginkan si pria jahat itu?"
Dia menyadari dirinya sudah tertular oleh Derek, mulai memanggil Yos pria jahat. Tapi setelah mengatakannya, dia merasa kata ini sangat enak dikatakan. Ya, Yos tidak hanya jahat, juga playboy. Perumpamaan kesayangannya itu tidak salah. Darlene membuka botol dan meneguk kopi itu. Kedua tangan tanpa sadar memegang botol dengan erat. Tidak apa-apa, hanya mengatakan semuanya dengan jelas. Kedepannya dia akan hidup baik-baik dengan Jen. Dasar, si pria keji itu begitu brengsek. Panggilan Yos dalam seketika langsung turun beberapa tingkat. Langsung menjadi pria keji. Yang Perlina katakan tidak menduga Yos adalah pria yang seleranya begitu rendah. Pergi memperingati Darlene, benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Darlene tidak menjawab, memegang botol dan meneguknya lagi. Tiba-tiba merasa kopi yang masuk ke mulutnya terasa begitu pahit. Begitu pahit sampai lidahnya terasa kebas. Sama sekali tidak berasa lagi. Perlina melihat keanehan di wajah Darlene, menguap dan berkata, "Sudahlah, jangan hiraukan dia. Asalkan Derek baik-baik saja, itu sudah bagus." Lina, sekarang sudah malam. Kamu cepatlah pulang istirahat." Mereka sudah keluar terlalu lama. Derek sendirian di kamar. Darlene sudah mulai khawatir. Perlina dengan menenangkan menepuk bahu Darlene dan berkata, "Baik, kamu juga cepat istirahat. Ada masalah apa, jangan menyembunyikannya sendiri. Kalau tidak, itu berarti kamu tidak menganggapku sebagai temanmu." "Iya, aku mengerti. Kedepannya masih ada masalah yang harus merepotkanmu." Darlene tersenyum, berpura-pura merasa lucu berkata pada Perlina, "Begini masih lumayan. Aku pergi dulu. Wanita yang sudah tua lebih baik tidak bergadang." Perlina meluruskan pinggangnya, melambaikan tangan dan berjalan keluar. Setelah Darlene melihat Perlina pergi, dia barusan berjalan ke ruangan Derek. Setelah kembali ke ruangan, Darlene melihat napas Derek yang stabil. Tatapannya pun menjadi lembut, melepaskan sepatu dan berbaring di sisinya. Melihat Derek yang tertidur, sepertinya hanya dengan begini hatinya barusan tidak akan asal berpikir. Jen tiba-tiba menerima telepon dari Yos. Selain merasa terkejut, juga merasa senang. Ini adalah pertama kali Yos berinisiatif menelponnya setelah dia pulang dari luar negeri dan menyuruhnya pergi ke apartemennya. Sekarang sudah jam 11 malam. Begitu malam, pria dan wanita single sudah adalah hal yang tidak perlu dikatakan lagi. Jen pun langsung menyetujuinya. Buru-buru menutup telepon, terlihat rasa senang yang sulit disembunyikan di wajahnya. Apakah malam ini dia benar-benar akan tidur dengan Yos? Memikirkan terkadang dia tidak sengaja menyentuh dada Yos yang berotot. Wajahnya pun memerah. Di antara kedua kaki pun terasa basah. Dia juga adalah seorang wanita. Juga ada kebutuhan. Setiap kali saat malam hari, otaknya pun tidak tertahan dan memikirkan yang tidak-tidak. Akhirnya selalu dengan lelah menahannya. Tapi sekarang berbeda. Tidak peduli kenapa malam ini Yos tiba-tiba berubah. Terhadapnya adalah sebuah kesempatan yang sulit didapatkan. Tidak peduli bagaimanapun, malam ini dia harus menaklukkan Yos. Dengan maksud itu, Jen tanpa sadar tersenyum. Sengaja mengeluarkan bra yang seksi dari lemari dan menggantinya. Memilih gaun yang menunjukkan bentuk tubuh dan punggungnya. Walaupun sudah menghapus make up, dia tetap bersedia memakai make up lagi. Kalau bukan karena buru-buru, tidak ingin Yos menunggu terlalu lama,
dia bisa bermaksud make up dengan lebih detail lagi. Setelah mempersiapkan semuanya, Jane juga tidak membiarkan supir mengantarnya keluar dan langsung pergi ke garasi, mengendarai sebuah mobil sport dan langsung pergi ke apartemen Yos. Di malam hari, tidak ada banyak mobil di jalan. Jane dengan sangat lancar sampai di bawah apartemen Yos. Mobil masih belum diparkir benar. Dia sudah buru-buru berjalan ke dalam. Dalam hatinya penuh harapan dan sudah tidak sabar lagi.